Selamat pagi Sobat Bisnis, Sobat UMKM dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Islah. Hari ini di channel ini saya akan share kepada teman-teman semua bagaimana caranya membaca dashboard sebuah Google My Business yang kita miliki. Nah, karena kita membaca data, maka sharing ini khusus bagi teman-teman yang sudah memiliki Google Business dan sudah diverifikasi oleh pihak Google. Nah, bagaimana cara pembuatan atau cara mendaftarkan diri bisnis kita, atau misalkan teman-teman belum pernah punya Google Business dan pengen tahu cara mendaftarnya, jangan lupa ya nanti subscribe channel ini. Teman-teman bisa ikuti video selanjutnya bagaimana cara mendaftar di Google Business sampai dengan diverifikasi. Nah, pada saat kita membaca sebuah dashboard Google Business, yang pertama kali kita lihat adalah kita klik dulu menu pertama, yaitu beranda. Di menu beranda, di performa, teman-teman akan lihat di sini ada angka-angka yang sebetulnya ini adalah sebuah data ya, data yang sangat valid yang terkait dengan activity atau yang terjadi di Google Business kita. Jadi yang pertama kita lihat dari Google Business Dewa Mampet ini ada 607 orang yang melihat, kemudian yang menelusuri ada 501, dan yang bagusnya di sini adalah ada 1470 orang yang melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya seperti apa nanti akan kita lihat di menu insight ya. Jadi dalam 1 bulan ini kita bisa lihat interaksi apa sih yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana untuk mereka ngeklik atau engagement di Google My Business milik kita. Itu yang pertama, yaitu tentang beranda ya. Jadi kita bisa lihat di beranda ini ada performa dari setiap Google Business yang kita miliki. Ini kalau sobat bisnis menggunakan dashboard, membacanya lewat sebuah desktop atau laptop ya. Karena ini menurut saya bagus, semua data lengkap. Tapi kalau misalkan teman-teman mau melihat versi mobilenya juga ada, tapi mungkin tidak sedetail dengan tampilan yang ada di sini. Baik, setelah ada performa, di sini juga ada pada saat kita posting terbaru, maka di sini langsung ada data yang tanda mata di sini, artinya bahwa postingan terbaru kita sudah 82 kali dilihat sama orang. Ada 4 yang melakukan klik. Nah, pada saat mereka melakukan klik di sini, kita akan lihat nanti di menu postingan ya. Kliknya ini kemana gitu ya. Kliknya ini ke arah mana. Dan kalau di sebelah kanan ini adalah foto dari pelanggan atau foto dari konsumen kita, justru malah ya. Foto dari konsumen kita yang dikirim lewat Google Business ini. Mereka biasanya mereview, dan ini ada ulasan atau review yang terbaru. Kita bisa setup sih yang terbaru ataupun yang terlama atau bagaimana, nanti bisa kita setup. Dan di sini bisnis kita bisa kita cek di Google Maps, kemudian kita cek di penelusuran, kemudian kita bisa share juga ini di sosial media kalau misalkan kita pengen banyak yang mengunjungi Google Business kita ya, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke menu berikutnya, namanya menu postingan. Nah, di menu postingan, setiap profil dari Google Business ini kan memang beda-beda ya. Ada yang bisnisnya di restoran atau kafe, mungkin tidak seperti yang tampilannya seperti di jasa. Karena kalau di jasa ada 4 jenis postingan sebetulnya. Yang pertama adalah ada penawaran, kemudian ada informasi yang baru, ada tambahkan acara, ada produk. Kalau di restoran bukan produk ya, tetapi melainkan menu. Kalau tidak salah menu. Kalau di hotel juga sebuah hotel itu juga mungkin berbeda kembali, beda ininya ya, beda istilahnya atau beda namanya. Nah, sebetulnya apakah postingan ini mempunyai dampak terhadap bisnis kita? Jawabannya sangat berdampak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita memiliki sebuah postingan yang kita masukkan per kategori, misalkan kita mau bikin sebuah penawaran, kita mau bikin tentang informasi baru apa sih dari bisnis kita gitu misalkan, atau kita memang sebuah bisnis yang menyelenggarakan acara, kita juga bisa lihat insight-nya, atau memang kita langsung ke jualan produk, ini semuanya harus diisi. Kebanyakan yang
Google bisnisnya tidak menghasilkan traffic yang besar karena rata-rata mereka tidak mengisi salah satunya gitu ya. Padahal menurut saya yang bagus itu adalah kalau semuanya diisi. Kalau memang ada penawaran, kemudian informasi yang baru harus secara kontinu, katakanlah mungkin kita bikin. Nah, seperti yang saya lakukan di Google Bisnisnya Dewa Mampet ini, saya membuat sebuah artikel yang mana artikelnya ini berhubungan atau saya berikan sebuah tips ya yang berhubungan dengan bisnis kita. Core bisnis kita adalah di bidang kebersihan. Makanya saya kasih beberapa tulisan atau tips tentang kebersihan-kebersihan seperti ini. Ini sebetulnya simple, tapi yang menarik adalah kalau di Google Bisnis itu sudah disediakan ada fitur yang namanya call to action. Nah, tadi teman-teman bisa lihat kalau call to action-nya ini kita klik, call to action-nya ini bisa langsung menuju atau landing ke apapun yang kita inginkan ya. Saya contohkan misalkan pada saat kita mau membuat postingan informasi yang baru seperti ini tampilannya. Teman-teman atau sobat bisnis tinggal klik aja foto yang sudah didesain, kemudian kita tulis postingannya, lalu disinilah tombolnya. Nah, tombolnya ini ada bisa reservasi, bisa pesan online, bisa beli, bisa selengkapnya, bisa daftar, atau bisa juga langsung ke telepon. Telepon yang sudah terdaftar di Google Business. Misalnya kita pilih beli. Pada saat emang kita produk, orang kita pilihkan linknya adalah beli, maka di sini kita bisa masukkan link tombol dia mau diarahkan kemana gitu kan. Pada saat teman-teman punya aplikasi atau sudah terdaftar di marketplace, nah marketplace-nya itu bisa dimasukkan linknya ke sini. Jadi ketika ada orang yang khawatir melakukan pembelian COD atau misalkan takut ditipu dan lain sebagainya, arahkan saja mereka ke link toko online atau misalkan marketplace yang kita miliki, misalkan di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain ya, sebetulnya bisa langsung dimasukkan. Nah, tinggal kita nanti publikasikan. Hasilnya adalah kalau saya ketika membuat sebuah tips, saya arahkan semua linknya ke website utama. Ketika diklik, dia langsung menuju ke website utama seperti ini. Jadi kemungkinannya saya kebayang kalau teman-teman produknya lengkap, maka orang yang tadinya cuma kepengen beli satu produk karena mungkin melihat berbagai macam produk-produk lainnya gitu ya, maka yang terjadi adalah mereka akan tertarik gitu, tertarik untuk membeli produk lain. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mendatangkan traffic. Nah, di sini satu postingan ini sudah diklik sama 4 orang. Nah, maka artinya bahwa traffic ini juga akan nambah terus gitu kan. Setidaknya kalau mereka tidak ngeklik, di sini ada informasi yang saya masukkan ya. Informasi tentang bisnis kita dari mulai jargon bisnis kita, kemudian kita punya alamat Instagram. Kadangkala ada orang yang memang kepo gitu kan, kepengen tahu gitu kan alamat Instagram kita apa sih, kemudian FB kita apa, sampai saya punya Twitter juga gitu kan. Sampai di sini juga ada beberapa hashtag yang bisa kita berikan. Nah, yang fitur yang berikutnya adalah info. Nah, info ini pada saat teman-teman mendaftar semuanya harus diisi. Dari mulai brandnya, kemudian ini adalah kategori bisnisnya, bergerak di bidang apa, kategori juga bisa lebih dari satu gitu ya. Tinggal kita pilih saja yang mana yang sesuai. Kemudian area layanan pastikan juga kita melayani daerah mana saja karena ini sifatnya lokal bisnis. Kita main ke wilayah-wilayah mana saja yang bisa kita tangani. Kemudian di sini ada jam buka, jam tutup, ini menjadi sebuah kewajiban ya. Jangan sampai ketika orang yang sudah melihat Google Bisnis kita karena tidak disetting di sini kita melihat ternyata jamnya tutup, tapi pada saat mereka berkunjung buka, atau malah sebaliknya pada saat mereka berkunjung sebetulnya tutup tapi keterangannya di sini buka. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Jadi harus benar-benar update kalau memang kita hari ini mau libur karena PSBB atau karena mungkin sebentar lagi kita mau libur karena puasa atau lebaran gitu. Nah, ini bisa diisi dengan data yang valid. Kemudian yang berikutnya nomor handphonenya sudah pasti ya di awal pendaftaran. Nah, jangan lupa teman-teman juga harus bikin nama pendek. Nah, nama pendek ini tujuannya adalah nanti pada saat kita mengirimkan link berupa link untuk ngeklik profil kita, ini enak kalau sudah ada nama pendeknya. Jadi biasanya inisialnya kalau Google My Business itu adalah G.page garis miring nama pendek ini. Jadi orang tinggal simple. Kalau orang diminta review, tinggal gampang saja.
teman-teman tinggal ketik saja g.page_dewa mampet _review, maka mereka langsung diminta untuk mereview. Nah, di sini ada insight yang lumayan menjadi acuan kita ya, karena ini datanya valid. Ini bisa kita mainkan untuk 1 minggu yang lalu, atau kita mainkan 1 bulan yang lalu. Jadi yang rame misalkan apa? 1 minggu yang lalu ternyata yang rame banyak orang yang ngetik WC Mampet di daerah Semarang karena bisnis ini adanya di Semarang. Kemudian 1 kuartal yang lalu apa yang rame? Ada 10 besar. Yang pertama tetap WC Mampet, Mampet, saluran Mampet, servis telepon rumah dan lain-lain. Dan ini ada data-data orang yang sudah ngeklik Google My Business kita gitu ya. Nah, dalam 1 bulan ini gitu ya, ada kurang lebih ada yang data yang berwarna biru ini artinya orang yang ngetik dengan kata kunci tadi, ada 10 kata kunci ya. Itu mereka datanya berwarna biru. Tapi kalau orang yang ngeceknya dari Google Maps dan mereka mencari alamat kita, maka data ini berwarna hijau. Nah, untuk kategori jasa, kemungkinan yang datang ke tempat kita mungkin sedikit karena kita yang datang ke tempat konsumen. Tapi kalau teman-teman produknya makanan, kuliner, maka data yang berwarna hijau ini akan lebih besar dibanding data orang yang ngetik kata kunci. Karena memang pada prinsipnya yang berkunjung ke tempat kita mungkin lebih banyak karena mengambil pesanan, mau mengantar barang atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada data lagi yang namanya listingan di penelusuran. Nah, listingan di penelusuran ini tayang atau tampil dilihat 405 kali ya di selama bulan ini gitu ya. Atau yang di Maps berapa kali listing dia, ada 185 orang yang melihat. Nah, yang menarik lagi adalah di sini ada data orang-orang yang menghubungi kita atau yang nelpon kita gitu. Di sini dalam 1 bulan ini ada 14 orang. Nah, di hari apa saja mereka telepon kita di sini lebih banyak di hari ini ya. Ada hari Senin 2 orang, kemudian Selasa, kemudian Rabu Kamis kosong, Jumat ada 3, Sabtu kosong dan Minggu kosong. Ini kalau data untuk 1 bulan. Tapi kalau 1 kuartal kita lihat di hari apa yang ramenya. Ternyata paling tertinggi di hari Rabu ya. Hari Rabu, Senin, Minggu dan lain-lain. Oke. Menu berikutnya adalah menu ulasan. Nah, di menu ulasan ini kita bisa ngecek semua ulasan yang terbaru gitu ya. Maksudnya dari mulai yang di sini kita lihat urutkan tanggal, urut dari rating tertinggi juga bisa, urut dari rating terendah juga bisa. Kita tinggal kalau belum mendapatkan balasan ya sesegera mungkin ininya dibalas ya. Apa namanya? Untuk review-review ini juga mendapatkan ulasan seperti itu. Nah, yang berikutnya ada fitur pengiriman pesan. Nah, fitur pengiriman pesan ini hanya bisa dibaca lewat aplikasi mobile ya. Jadi karena memang ini sifatnya seperti sebuah message, maka teman-teman bisa install di Play Store ataupun misalkan di App Store. Nah, foto, saran saya kalau teman-teman produknya makanan, ini foto ini semua harus lengkap ya. Foto-foto ini lihat, ini banyak sekali orang yang melihat sampai 8.900, ada 4.000, ada sekian ribu. Jadi kalau saya kebayang ada ribuan orang yang melihat foto kita, setidaknya sekian persennya akan terkonversi, mereka akan melihat. Nah, kalau di sini ada menu namanya produk. Kalau di sini langsung saya sampaikan hard sellingnya ya, jualannya kita misalkan jasa pipa mampet, kemudian kalau Bapak Ibu misalkan jual kue lebaran, jual katakanlah bubuk jahe merah dan lain sebagainya. Nah, di sini ada layanan. Layanan sebetulnya bisa kita masukkan sih kategorinya, misalnya jasa pembersih rumah. Misalkan kalau kita jualan ada ini seperti etalase gitu ya. Ada misalnya layanan atau menunya ada kue kering, ada kue basah, ada kue ulang tahun dan lain-lain sebagainya. Seperti itu bisa ya. Kemudian di situs di sini adalah kalau kita memang mau bikin situs di dalam internal Google Business, yaitu menggunakan inisial belakangnya namanya .business.site. Tapi karena saya sudah punya situs utama, maka situs ini tidak saya manfaatkan ya, karena kita sudah punya situs utama dewamampet.com. Nah, di sini pengguna ini kita bisa memasukkan istilahnya ada orang-orang yang terlibat gitu ya. Siapa saja yang terlibat di dalam bisa mengelola, ini bisa kita undang ya beberapa orang. Tadi misalkan saya ada 2 orang.
Nah, itu kita juga bisa mengundang orang lagi. Kalau misalkan kita mau mengundang orang, tinggal kita klik tambahkan undang pengguna baru. Misalkan dia memasukkan masukkan alamat emailnya di sini, pilih perannya dia apakah sebagai pemilik atau pengelola saja atau pengelola lokasi. Ini bisa kita lakukan ya, tinggal kita pilih saja kita maunya seperti apa. Kemudian kalau teman-teman mau langsung iklan, di sini sebetulnya ada fitur untuk bisa diiklankan lewat Google Ads ya, bagi teman-teman yang memang langsung beriklan. Nah, ini seperti ini ya tampilannya. Cuma karena saya sudah punya iklan sendiri, jadi saya tidak menggunakan. Kemudian ada kelola lokasi, kalau teman-teman mau tambah lagi ya, di satu akun Gmail ini bisa untuk membuat beberapa Google Business. Tinggal teman-teman tambahkan saja. Baik, ini untuk fitur-fitur yang ada di Google Business, minimal beberapa fitur tadi yang teman-teman harus optimasi, harus terus dikembangkan ya. Karena kalau misalkan teman-teman tidak optimasi, maka angka di sini tidak akan bertambah nih, activity-nya tidak akan bertambah. Tapi kalau teman-teman secara konsisten, bagaimana tipsnya? Tipsnya adalah konsisten saja. Kalau misalkan kita mampunya seminggu sekali, itu jauh lebih baik kita postingnya seminggu sekali daripada kita postingnya hanya sebulan atau 2 bulan sekali. Karena ini sangat berefek pada pencarian, yaitu pencarian di Google Maps maupun pencarian di listing, yaitu di Google-nya ya, Google Search ya. Oke, baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua sobat UMKM. Kita akan bahas nanti per menu untuk bagaimana membuat tips-tips membuat postingan dan lain sebagainya. Sekian dari saya, selamat siang.